Keberagaman di Indonesia merupakan bagian dari kekayaan sumber daya manusia yang terwujud dalam slogan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Agama hakikatnya adalah sebuah keyakinan yang salah satu tujuannya adalah memupuk persaudaraan antar sesama. Dibuktikan dengan fakta-fakta konkret dari zaman ke zaman. Namun di samping fakta yang positif itu, terdapat juga fakta negatif, yaitu perpecahan antara manusia yang bersumber pada agama. Indonesia membutuhkan itu. Ajakan-ajakan yang memberikan kesejukan hati. Ajakan yang memberikan rasa optimisme. Tapi ketika sebaliknya, tuduhan-tuduhan yang penuh dengan sinisme, cynical, propaganda-propaganda yang negatif. Jadi ini adalah problematik kita sebagai satu bangsa. Maka diperlukan upaya yang terus-menerus secara konsisten. Ajakan-ajakan yang membesarkan hati kita. Kita adalah bangsa yang besar. Siapa yang harus berperan? Ini adalah merupakan misi dan tugas kita sebagai satu bangsa. Salah satu tujuan nasional yang tertulis dalam undang-undang adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah Republik Indonesia sampai detik ini kita tidak rubah dan tidak akan rubah Undang-Undang Dasar 45. Tidak mungkin. Dan tidak perlu. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu padat dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar dari rakyat ini, masyarakat ini yang mengandalkan pada sumber daya manusia dan bukan sumber daya alam. Sumber daya manusia tidak menyasar. Sudah jelas, pada hakikatnya kita memiliki kendali atas diri pribadi. Saatnya kita sadar untuk berupaya menjadi manusia yang lebih baik, bergerak bersama membangun bangsa. Gerakan perubahan itu dimulai untuk membangun kesadaran baru masyarakat. Bagaimana kita untuk bisa mengenalin kondisi objektif yang ada pada diri kita. Bergerak dengan energi yang baik, membangun lingkungan, membangun masyarakat. Akhirnya terbangunlah Indonesia Raya yang gagah perkasa. Selamat malam pemirsa. Agama dalam bernegara sejatinya berfungsi menjadi jiwa dan sumber pemikiran, etik, dan kebaikan publik. Begitupun beribadah adalah urusan pribadi setiap individu dengan Tuhannya. Bahkan dalam undang-undang, negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama manapun dan menjalankan ibadah seturut ajaran yang diikutinya. Namun sayangnya kita sesama manusia kerap mencampuri urusan agama dan ibadah orang lain. Bahkan ketika pemerintah masih menyelidiki dugaan penyimpangan suatu ajaran agama, masyarakat justru sibuk menjadi hakim bagi sesama. Mengapa hal ini masih terjadi? Toleransi yang seharusnya menjadi jati diri bangsa ini, apakah semakin sulit untuk kita dapati? Kita akan membahasnya di Visi Negarawan pada malam hari ini, negara, agama, dan sesama. Bersama saya Afiani Malik. Dan pada malam hari ini saya ditemani beberapa narasumber. Sudah hadir bersama saya Kiai Haji Marsudi Suhud. Pak Marsudi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat malam. Malam, Afi. Dan kemudian juga hadir Mas Sukidi. Mas Sukidi, selamat malam. Malam, Mbak Afi. Baik, Bapak-Bapak terima kasih banyak. Bisa dikatakan bahwa isu ini isu yang sedikit sensitif. Tadi di awal sempat kami putarkan video yang menggambarkan potret kehidupan beragama di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa isu agama adalah isu yang sensitif, rentan digoreng, apalagi untuk kepentingan tertentu. Gitu. Untuk kita bahas lebih dalam, mungkin bisa kita gambarkan dulu sebenarnya harusnya kedudukan agama, negara, dan kemudian publik itu seperti apa? Mas Burhan mungkin bisa menjawab ini. Ya, memang hubungan agama dan negara itu memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan negara masing-masing. Misalnya ada model Turki atau Prancis itu pakai laicite. Jadi
masalah agama adalah urusan privat dan sebaiknya ini menurut Turki atau Prancis sebaiknya agama tidak diekspresikan di ruang publik, termasuk di sekolah-sekolah atau institusi punya negara. Nah, itu laicite model Prancis atau Turki, tapi ada juga model netral agama, sekularisme pasif. Jadi agama boleh diekspresikan di ruang privat dan boleh diterapkan, tetapi ada batas tertentu di mana negara tidak boleh masuk dalam urusan agama. Nah, ini misalnya model Amerika Serikat. Nah, kita itu modelnya adalah model akomodasionis. Apa itu? Akomodasionis. Itu satu bentuk di mana agama itu difasilitasi oleh negara. Tidak semua agama, ada 6 negara dalam Undang-Undang Dasar yang diakomodasi. Termasuk negara turut memberikan semacam supporting system. Jadi agama boleh diekspresikan di ruang publik, di institusi negara dan seterusnya. Dan terakhir adalah model intervensionis. Itu model di mana negara dan agama menyatu, ad-din wa daulah. Jadi negara itu bagian dari agama dan agama bagian dari politik. Jadi model semacam ini misalnya kalau kita lihat di Arab Saudi dan seterusnya. Nah, jadi tergantung model mana yang kita pakai. Nah, kita kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa disebut sebagai negara sekuler, juga tidak bisa disebut sebagai negara agama. Maka modelnya adalah akomodasionis tadi. Cuma ini ada problematik tersendiri, terutama kalau kita kaitkan dengan Pancasila yang oleh para peneliti terbaru misalnya orang seperti Chiara Formici itu menyebut ada semacam inherent limitation Pancasila sebagai framework for pluralism. Kenapa? Karena awalnya kan ada pertarungan, ada 2 kubu ya. Pertama adalah kubu sekuler yang menolak Islam sebagai dasar negara, ada kubu Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Diterimalah Pancasila sebagai kesepakatan bersama. Jalan tengah. Win-win solution untuk semua. Cuma ketika Islam menerima Pancasila sebagai dasar negara, itu ada semacam ekspektasinya, yaitu Islam sebagai agama mayoritas mendapatkan preferential treatment. Jadi ini yang disebut dengan tadi istilah inherent limitation. Karena ada elemen Islamis majoritarianism yang diakomodasi oleh Pancasila ini, yang kemudian dalam kehidupan berbangsa dan negara seperti yang sekarang itu harus ada semacam elemen yang mengakomodasi Islam lebih tinggi karena mayoritas tadi, dan itulah yang membuat Pancasila diterima karena tadi mengakomodasi dan memberi privilege kepada Islam. Nah, pada titik tertentu ada hubungan yang problematik tadi. Sejauh mana privilege ini tidak mengganggu kalangan minoritas, baik minoritas non-muslim maupun non-sunni. Nah, ini yang tadi disebut ada hubungan ketegangan pada titik tertentu. Meskipun overall ya masih baik, masih terkontrol, tetapi ketegangan itu kan muncul. Ada saja soal peresmian, bukan peresmian, pembangunan rumah ibadah agama lain kan masih muncul tuh sampai sekarang. Jadi ada PR yang belum selesai, tetapi tetap kita harus mengakui ada hal yang membuat bangsa ini masih survive. Ini PR ini, Pak Marsudi, sebenarnya memang ada niatan semua pihak untuk menyelesaikan, atau memang seakan-akan PR yang tidak akan selesai karena mengingat juga perubahan dari dinamika yang terjadi di masyarakat. Ya, sesungguhnya orang beragama dan bernegara itu sesungguhnya keinginan untuk bagaimana membuat suatu tatanan ketertiban dalam kehidupan berbangsa bertanah air, kenyamanan dalam hidup. Maka ketika model negara yang demikian itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan model negara Madinah. Negara Madinah itu penduduknya nih ya, Muslimnya pun terbagi ada dua, yaitu ada pendatang dan ada pribumi. Ada agama Yahudi, ada agama Majusi, ada agama Nasrani. Lah, agama yang ada di negara Madinah ketika itu disatukan oleh Rasulullah,
dibuat undang-undangnya. Antara lain bunyinya begini. Waman lahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat, walaupun berbeda agama ini, ada Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, kok sudah sepakat membentuk sebuah negara, wajahada ma'hum, dan mau berjuang bersama-sama untuk mencapai tujuannya berbangsa, bernegara dan berbangsa, yaitu kenyamanan, bisa hidup rukun, bisa hidup bersama-sama, wajahada ma'hum, innahum ummatun wahidah. Mereka ini walaupun beda agama disebut bangsa yang satu. Inilah kemudian dikopi di Indonesia secara kita orang Islam memahami agamanya. Nah, ketika ada perbedaan, orang beragama kan pasti beda, namanya aja udah beda nih. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada macam-macam. Ini pasti berbeda-beda. Nah, ketika berbeda-beda, lalu bagaimana cara kita berjuang bersama-sama? Ketika untuk kehidupan bersama-sama yang secara kemanusiaan dibutuhkan, kita bersama-sama ini. Ini secara kemanusiaan saya garis bawahi. Secara kemanusiaan semuanya itu dibutuhkan. Semua kita menjadi sama satu. Menuju ke sana. Betul. Jadi satu. Kemanusiaan ini. Ya, yang ngomong tentang keadilan, ngomong tentang bisa hidup coexisting bersama, itu kan kemanusiaan. Ini semua menuju ke situ karena disebut umatan wahidah. Nah, ketika konsep ini dijalankan, tentu di suatu bangsa, ketika kita sudah saling menghormati satu sama lain ini, sudah saling menghormati. Lalu pertanyaannya, batasan mana sih kita untuk bisa kita menghormati dengan mereka, kita bisa bertoleransi kepada mereka. Karena saya Islam misalnya, ibu itu non-Muslim. Ibu ngikutin seperti saya semua totalitas apa yang saya lakukan. Ibu sudah nggak ibu lagi. Karena sudah menjadi saya. Begitu pula sebaliknya. Lalu bagaimana agar kita bisa saling menghormati? Jadi Pak, ada konsep. Boleh ditahan dulu? Ada konsep kita tahan. Bagaimana kita saling menghormati itu yang juga akan kita bahas di segmen berikutnya. Karena kita tahu begitu seakan ideal apa yang dicoba dibentuk, kenyataan di lapangannya tidak seindah apa yang dibahas. Dalam undang-undang sudah dijamin, tapi mengapa di masyarakat tetap saja ada yang memperuncing isu-isu
Metro TV.